Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanaldi Alfian. Saya dari SMA Negeri 82 Jakarta. Saya kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran geografi tentang sistem informasi geografi. Pengertian sistem informasi geografi adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Sejarah perkembangan 25.000 tahun yang lalu, di dinding Gua Lascaux, Prancis, para pemburu Cro-Magnon menggambarkan hewan mangsa mereka, dan juga garis yang dipercaya sebagai rute migrasi hewan-hewan tersebut. Awal abad ke-20 memperlihatkan pengembangan litografi foto, di mana peta dipisahkan menjadi beberapa lapisan. Faktor pemeringkatan klasifikasi juga diterapkan untuk keperluan analisis. Perkembangan industri pada tahun 1980-an dan 1990-an memacu lagi pertumbuhan SIG atau Sistem Informasi Geografi pada workstation Unix dan komputer pribadi. Komponen sistem informasi geografi. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualkan data-data, baik data spasial maupun non-spasial. Yang ketiga ada data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah muka bumi. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel isinya informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Yang keempat, ada manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG atau Sistem Informasi Geografi karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Yang kelima ada metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan, tergantung pada aspek desain dan aspek real. Ruang lingkup sistem informasi geografi. Yang pertama ada input data, yang kedua ada manipulasi data, yang ketiga ada manajemen data, yang keempat ada query dan analisis, yang kelima ada analisis dan proximity, yang keenam ada analisis overlay, yang ketujuh ada visualisasi. Manfaat sistem informasi geografi. Yang pertama di bidang manajemen tata guna lahan. Sistem informasi geografi bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau, dan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Yang kedua ada inventarisasi sumber daya alam. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang kedua ada kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang ketiga, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, pemanfaatan perubahan dan penggunaan lahan. Yang kelima, ada rehabilitasi dan konservasi lahan. Yang ketiga, ada pengawasan daerah bencana alam, yaitu memantau luas wilayah bencana alam. Yang kedua, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. Yang keempat, penentuan tingkat bahaya erosi. Yang kelima, prediksi ketinggian banjir. Yang keenam, prediksi tingkat kekeringan. Yang keempat, ada perencanaan wilayah dan kota. Untuk bidang sumber daya, itu ada kesesuaian lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Untuk bidang perencanaan ruang, ada perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, dan lain-lainnya. Untuk bidang manajemen, ada manajemen sistem informasi jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik. Untuk bidang pariwisata, inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah.
Untuk bidang transportasi ada inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif. Untuk bidang sosial dan budaya, itu untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainase-nya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.